Santapan Harian Kamis 27 Juli 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Tawarik pasalnya yang kedua. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berserah untuk menerima dan melakukan kehendak-Mu di dalam firman-Mu. Di dalam Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. 1 Tawarik 2 ayat 1-17. Inilah anak-anak Israel, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, Dan, Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad, dan Asyer. Anak-anak Yehuda ialah Onan, dan Shelah, 3 orang, yang lahir bagi dia dari anak perempuan Syua, perempuan Kanaan itu. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka ia membunuhnya. Tamar menantu perempuan Yehuda melahirkan baginya Peres dan Serah. Semuanya anak-anak Yehuda ada 5 orang. Anak-anak Peres ialah Hesron dan Hamul. Anak-anak Serah ialah Simri, Etan, Heman, Kalkol, dan Dara. Semuanya 5 orang. Keturunan Karmi ialah Ahar yang mencelakakan orang Israel karena ia tidak taat dalam hal barang-barang yang dikhususkan itu. Keturunan Etan ialah Asaria. Anak-anak yang lahir bagi Hesron ialah Yerahmeel, Ram, dan Kelubai. Ram memperanakkan Aminadab, dan Aminadab memperanakkan Nahason, pemimpin Bani Yehuda. Nahason memperanakkan Salma, dan Salma memperanakkan Boas. Boas memperanakkan Obed, dan Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Eliab, anak sulungnya, dan Abinadab, anak yang kedua, Shimea, anak yang ketiga, Netanel, anak yang keempat, Radai, anak yang kelima, Ozem, anak yang keenam, dan Daud, anak yang ketujuh. Saudara-saudara perempuan mereka ialah Seruya dan Abigail. Anak-anak Seruya ialah Abisai, Yoab, dan Asael, 3 orang. Abigail melahirkan Amasa, dan ayah Amasa ialah Yeter, orang Ismail itu. Sahabat Santapan Harian, dalam pembacaan kita tentang silsilah, kini kita tiba pada garis keturunan Israel. Inilah bagian yang utama karena di dalamnya kita mendapatkan 2 nama yang sangat penting. Pertama, Daud. Adanya Daud melalui Isai menunjukkan bahwa silsilah ini memberikan orientasi kepada bangsa Israel yang kembali dari pembuangan di Babel untuk kembali hidup dalam visi kerajaan Daud, yaitu kerajaan Allah sendiri. Kedua, Kaleb bin Hesron. Penulis Tawarik tidak menyamakan Kaleb di sini dengan Kaleb dari kisah Yosua. Signifikansi dari nama Kaleb adalah keturunannya, yaitu Besaleel, yang terkait erat dengan pembangunan kemah pertemuan dan tabut perjanjian. Visi penyembahan umat Israel oleh Musa dilanjutkan dengan penyembahan di Bait Allah. Dengan demikian, bangsa Israel harus kembali menjadi umat yang menyembah Tuhan di Yerusalem sesuai tradisi yang diwarisi di dalam silsilah ini. Ketika Israel berada dalam pembuangan, mereka tidak terlepas dari sejarah perjalanan bersama Tuhan. Namun, ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka perlu menata kembali fokus hidup mereka kepada rencana Tuhan. Dalam hidup kita,
Mungkin ada kalanya kita meninggalkan komunitas orang percaya, lalu kembali lagi ke rumah ibadah dan berdoa lagi. Saat kita kembali, mungkin terasa canggung, apalagi harus berfokus pada visi Tuhan. Namun, mengingat kembali penyertaan Tuhan dalam tahun-tahun hidup kita yang telah lalu dapat menolong kita mempunyai pandangan yang lebih tajam. Rasa syukur dan kecukupan dapat menolong kita keluar dari sekedar insting bertahan hidup. Memberi diri lagi untuk mendengarkan arus panggilan ilahi akan membangkitkan keberanian senyap untuk melangkah maju. Berjalan bersama Tuhan seringkali tak mudah. Hati bercabang dapat membuat kita gentar. Berkali-kali kita merasa tidak sanggup dan juga gagal. Tetapi Tuhan tak menyerah terhadap kita. Dalam menjaga langkah, meniti batin, dan menegakkan jiwa, kita kembali kepada Tuhan. Dialah yang membuat kita melangkah maju. Mari kita berdoa. Mampukanlah kami ya Tuhan Yesus untuk benar-benar melihat bahwa Engkau lebih besar daripada masalah apapun yang kami hadapi hari ini. Terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami. Dalam kasih-Mu Kristus Yesus kami berdoa. Amin.